Indonesia hadir dengan 17.000 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis, dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangsa Indonesia unik dan menarik di mata. Kita tidak dapat menutup mata, sebab jika keberagaman ini tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, konflik antar suku, bahkan agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara. Bahkan hadirin bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan, serta kerukunan masyarakat yang penuh dan multikultural. Kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan dan bisa menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita, Bendera Tunggal Ika, berbeda memang tapi tetap satu jua. Bagaimanakah sikap kita untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultur dalam bingkai kemerdekaan. Dalam Al-Quran akan disampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan berikut. Inna khalaqna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Kalau kita kaji lebih mendalam, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabaila merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam, yakni nation and tribes. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutub dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, yakni pada jilid 10 mulai halaman 401 sampai 402 yang mengatakan bahwa kata lita'arafu yang memiliki arti kehormatan. Oleh karena itu hal tersebut menuntut kita hadirin untuk hidup saling mengenal bukanlah menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan antar umat beragama. Padahal hadirin, Rasulullah bersabda atas agama apa yang dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oleh Allah, maka beliau bersabda, al-hadisnya as-samhah, yang lurus lagi toleran, hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dengan perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta, bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Bukanlah saling kenal mengenal dan menghargai, tapi yang terjadi justru sebaliknya saling menghujat, saling menghina, bahkan saling menghakimi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga saat ini. Setidaknya terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi. Antar oknum beragama dengan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini Kumandan Azam pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timor Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan. Tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, maka tak mustahil yang awalnya dari kita bersatu menjadi berseteru. Betul apa betul? Betul. Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar ini harus hancur karena perbedaan di antara kita? Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Berikut lantunannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
Sadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ismail Hakim Al-Barshawi dalam tafsirnya Tafarruq atau berpecah belah ialah irkutum ada apabila kamu berselisih. Sedangkan menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asy-Syuuti dalam tafsirnya Al-Jalalain